Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek kami, yaitu program penjualan dan pembelian toko student ATK. Sebelumnya perkenalkan, saya Sahidah Amalia Fari, di sini saya sebagai moderator. Yang pertama itu ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh Hertanti Aisyah Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hertanti Aisyah Karim. Saya dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi dua, yaitu latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Pada era revolusi industri 4.0, kita sudah menggunakan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi juga berpengaruh pada pengelolaan bisnis. Maka dari itu, kami membuat program pengelolaan bisnis pada toko student ATK. Program yang kami buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar pemrograman. Yang kedua, untuk memudahkan dalam pengelolaan bisnis. Yang ketiga, untuk mengembangkan teknologi pada era revolusi industri 4.0. Terima kasih. Ya, jadi program yang kami buat ini terdiri dari yang pertama yaitu penjualan, yang kedua itu pembelian, dan yang ketiga itu stok barang. Ya, jadi ini adalah flowchart program toko student ATK. Di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Jadi yang pertama pastinya itu start dulu ya. Terus selanjutnya itu mendefinisikan data tersebut, yaitu mempersiapkan data barang, harga barang, stok barang, data beli, dan data jual. Setelah itu menampilkan pilihan menu. Jadi menu yang pertama itu ada penjualan, kedua pembelian, ketiga stok barang, dan yang terakhir atau yang 0 itu selesai gitu. Terus selanjutnya itu pilihan sama dengan 1. Artinya jika dipilih menu ke 1 gitu. Jika yes itu ke samping, yaitu ke app jual, itu menjalankan fungsi penjualan. Jika no itu lanjut ke pilihan kedua gitu. Jika iya ke fungsi penjualan. Terus setelah itu balik lagi ke atas ke tampilkan pilihan menu ya, itu untuk memilih kembali gitu. Terus pilihan kedua juga sama. Jadi jika yes itu ke samping, ke app beli itu sama menjalankan fungsi pembelian. Jika no itu ke bawah lanjut ke pilihan ketiga. Nah, jika iya nanti balik lagi ke atas ke tampilkan pilihan menu gitu. Terus pilihan ketiga itu juga sama. Kalau pilihan ketiga jika iya ke samping itu kan iya, itu menampilkan stok barang. Jadi menampilkan nama barang dan stok barang. Jika tidak, itu selesai gitu. Terus jika iya, nanti lanjut lagi naik ke atas. Itu ke tampilkan pilihan menu. Selanjutnya itu ada fungsi dan tipe data yang digunakan dan penjualan. Itu akan dijelaskan oleh RR Anggifana Kaulika. Untuk fungsi yang digunakan pada program kami yang pertama menggunakan fungsi def, yaitu keyword yang digunakan untuk menyatakan suatu fungsi pada program Python. Pada program kami ada pada line 19. Kemudian yang kedua kami menggunakan fungsi while, yaitu yang untuk menjalankan blok pernyataan secara terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Pada program kami berada pada line 23. Kemudian yang ketiga kami menggunakan fungsi for in range, yaitu untuk menjalankan blok pernyataan secara terus-menerus selama jumlah waktu tertentu. Pada program kami contohnya ada pada line 29. Kemudian yang keempat kami menggunakan fungsi if, yaitu percabangan yang digunakan dalam Python untuk penentuan keputusan atau conditional statement. Pada program kami contohnya ada pada line 33. Kemudian yang terakhir kami menggunakan fungsi elif, yaitu yang merupakan pengembangan dari pengkondisian if else. Pada program kami contohnya ada pada line 141. Untuk tipe data yang digunakan, yang pertama kita ada string, yaitu tipe data yang berfungsi untuk menampung kumpulan karakter seperti data dan kalimat.
Contohnya ada di line 9 yaitu nama kasir. Kemudian yang kedua, kami ada tuple yaitu urutan objek Python yang tidak berubah. Tuple adalah urutan seperti daftar. Pada program kami ada di line 7 yaitu dengan harga barang. Kemudian yang ketiga ada integer yaitu tipe data yang berisi kumpulan bilangan bulat baik dalam bilangan positif maupun negatif. Untuk di program kami ada di line 52 dengan total harga sama dengan 0. Kemudian yang keempat ada datetime, yaitu tipe data tanggal digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data yang berkaitan dengan operasi tanggal dan waktu. Pada program kami ada di line 3 yaitu jam sama dengan waktu atau datetime. Kemudian yang kelima ada tipe data list, yaitu tipe data yang saling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan koma antara tanda kurung siku. Untuk pada program kami ada pada line 10 dengan data jual. Untuk program penjualan, program ini digunakan untuk memproses transaksi penjualan. Program ini akan menampilkan data barang, harga jual, dan stok yang tersedia. Pengguna memilih barang yang dijual pada daftar barang, kemudian memasukkan jumlah barang yang dijual, kemudian program akan menghitung jumlah penjualan dan total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Untuk flowchart penjualan, ketika start atau pertama kali program dijalankan, maka akan menampilkan data jual yang masih kosong, kemudian setelah itu akan menampilkan daftar barang, harga jual, dan stok barang. Setelah itu akan menampilkan pilihan barang. Jika pilihan barang sama dengan 0, maka otomatis akan kembali lagi ke pilihan daftar barang. Apabila pilihan barang diisi, maka akan menampilkan nota penjualan. Ini adalah program penjualan kami. Kemudian ini adalah hasil running. Kemudian ini adalah hasil nota penjualan kami. Terima kasih Anggi. Selanjutnya itu ada pembelian dan stok barang yang akan dijelaskan oleh Betnavo Abel G. Mayer. Program pembelian program ini digunakan untuk memproses transaksi pembelian barang untuk perusahaan. Program ini akan menampilkan data barang. Pengguna memilih barang yang telah dibeli pada daftar barang tersebut, kemudian memasukkan jumlah barang dan harga belinya yang telah dibeli dari grosir. Program ini akan menghitung jumlah pembelian atau restock dan modal penjualan yang dibayar oleh toko student ATK. Flowchart pembelian. Oke, yang pertama kita memulai dengan start. Ketika start atau program pertama kali dijalankan, maka akan menampilkan data jual yang masih kosong atau kosongkan data beli. Setelah itu, program akan menampilkan daftar barang yang dibeli. Tampilkan daftar barang yang dibeli. Lalu ada pilihan barang. Jika Anda memilih opsi 0 atau selesai, maka akan menampilkan nota pembelian, cetak nota. Setelah itu selesai. Tapi jika tidak, maka itu akan menginput jumlah barang atau masukkan jumlah barang yang telah dibeli, lalu masukkan harga barang yang dibeli, lalu kembali lagi ke tampilkan daftar barang yang dibeli. Jika sudah barang dibeli, maka ketik opsi 0 dan cetak kartu pembelian, lalu selesai. Yang pertama, program pembelian. Yang kedua, hasil runningnya. Yang ketiga, ini adalah hasil nota pembelian yang sudah kita running sebelumnya. Stok barang. Program ini hanya menampilkan informasi setiap barang yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah program stok barang kami dan ini adalah hasil runningnya. Terima kasih Betnavo telah menjelaskannya. Selanjutnya itu kesimpulan.
Program yang kami buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang dapat mempermudah proses transaksi pengelolaan bisnis penjualan dan pembelian pada toko student ATK. Program ini juga berpengaruh kepada pelanggan karena lebih efektif dalam berbelanja di toko student ATK. Selanjutnya, kami akan menampilkan program yang telah kami jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan programnya. Ya, jadi ini adalah tampilan programnya. Di sini saya akan run dulu ya. Ya, yang pertama itu muncul nama kasir. Di sini saya akan memasukkan nama saya sendiri. Ya, jadi ini adalah tampilan menu pertamanya. Ya, yang pertama itu penjualan, yang kedua itu pembelian, yang ketiga itu data stok barang, dan yang terakhir itu adalah selesai. Tuh, jika dipilih ini untuk opsinya, untuk milihnya itu mau nomor 1, 2, 3 atau 0. Seperti itu. Terus ini kan di sini masih 0 ya. Masih stok barangnya masih kosong gitu. Jadi kita tuh akan melakukan pembelian dulu nih, restock dulu gitu. Jadi kita akan memilih opsi 2 dulu terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini ada barang-barangnya, barang-barang yang kami jual, barang-barang yang akan kami jual ya. Jadi di sini kita akan merestock. Jadi yang pertama ada buku tulis. Yang masukkan jumlah barangnya, misalkan ada 100 barang yang akan kami restock ya. 100. Terus harga satuannya itu 3.000. Itu harga satuan barang dari sananya ya. Ya, terus selanjutnya itu kita memilih lagi ya. Kita memilih kedua, yaitu buku gambar. Jumlah barangnya misalkan 50. Harga barangnya misalkan 4.000. Nah, terus yang ketiga pensil. Masukkan jumlah barang misalkan 200. Harga barang 1.000 ya misalkan. Oke, sekarang yang keempat. Kita coba sampai nomor 4 aja ya. Masukkan jumlah barang. Misal 250 piece. Harga satuannya 2.000. Ya. Jika sudah selesai itu memilih opsi yang 0. Kita ini udah selesai nih restocknya. Ya, ini langsung mengeluarkan notanya, nota pembelian ya di sini. Nah, di sini juga ada nama kasir. Nama kasirnya itu saya sendiri, dan di sini juga ada jamnya, jam dan tanggalnya gitu. Terus di sini ada nama barangnya. Ini nama barang yang tadi kita restock nih. Terus ada jumlahnya ada berapa. Di sini juga ada harganya dan total harganya nih, jumlah harganya, dan ini di sini ada total harga keseluruhan yang kita beli gitu, yang kita restock ya. Nah, tekan enter untuk lanjut. Ya, ini kembali lagi ke menu awal. Oke, jadi setelah kita melakukan pembelian atau restock ya, itu coba kita cek dulu di data stok barang. Oke, kita pilih opsi 3 ya. Ya kan, tadi kan 0 nih. Kalau misalkan belum diisi, itu 0 seperti ini. Tadi kita kan udah ngisi ya, sudah menginput. Jadi sini sudah masuk. Jadi buku tulis itu ada 100 piece. Terus buku gambarnya ada 50. Terus pensil ada 200. Pulpen ada 250 gitu. Nah, ini kita sudah siap untuk penjualannya ya. Nah, ini kembali lagi ke opsi yang pertama, pilihan pertama, tampilan menu pertama. Oke, kita kan sudah siap ya, kita sudah restock, kita sudah mengecek data stok barangnya. Sekarang kita ke penjualannya. Oke, di sini saya akan memilih opsi 1. Ya, di sini kelihatan kan ada buku tulis stoknya ada berapa. Nah, dan ini harganya itu sudah kami pasang sendiri gitu, bukan harga yang tadi. Kalau harga yang tadi itu
harga itu harga dari sananya gitu, bukan harga yang kami jual. Kalau misal ini harga yang kami jual ya. Jadi misalkan ini ada pembeli ya, misalkan Anggi mau membeli 2 buku tulis. Oke, ini jadi kita akan memilih opsi 1 ya, pilih barang yang akan dijual 1. Terus masukkan jumlah barangnya 2. Kan tadi Anggi mau beli buku tulis 2 nih. 2. Nah, setelah itu Anggi juga mau beli buku gambar. Nah, kita pilih nomor 2. Anggi tuh ingin beli buku gambarnya misalkan 5 ya. Oke, kita masukkan 5. Nah, setelah itu Anggi juga ingin membeli pensil. Oke, kita masukkan pensil ya. Nah, Anggi akan membeli 10 pensil. Kita masukkan 10. Nah, selanjutnya itu Anggi juga ingin membeli pulpen. Anggi ingin beli pulpen 3. Nah, kita pilih dulu ya, pilih barangnya pulpen itu nomor 4. Terus masukkan jumlah barangnya itu 5. Nah, Anggi udah selesai nih untuk membelinya. Nah, sekarang tinggal bayar ya, tinggal dikeluarkan notanya, yaitu pilih opsi 0 atau selesai. Ya, jadi di sini langsung kelihatan notanya. Ini nota penjualan. Nota penjualan. Nama kasirnya Sahi, karena itu saya sendiri. Ada tanggalnya, ada jamnya. Nah, di sini juga ada datanya nih, ada nama barangnya. Itu yang dibeli Anggi tadi kan ada 4 kan, ada 4 jenis barang, yaitu buku tulis, buku gambar, pensil, dan pulpen. Nah, jumlahnya sendiri buku tulis itu 2. Terus buku gambarnya itu 5, pensilnya 10, pulpennya 5 gitu. Harganya ini. Terus ada jumlah harganya juga. Nah, terus total harga yang Anggi beli, yang Anggi harus bayar itu ada 113.000. Jadi Anggi itu harus membayar 113.000 pada toko student ATK. Ya, sekian penjelasan program dari saya dan ini sudah selesai. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.